Sa'ala rujulun an-nabiyya. Laki-laki pernah bertanya kepada Nabi. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Kami pernah naik kapal. Tatkala kemudian kami naik kapal, wa nahmalu mangana qalilan minal ma'. Kami membawa perbekalan air yang jumlahnya sedikit. Kami berlayar di atas kapal, jumlah persediaan air yang kami bawa sedikit jumlahnya, wahai Rasulullah. Fa in tawadda'na, jika kemudian kami berwudu, kemudian kami minum dengan air itu, tentunya air itu jumlahnya sedikit. Apakah boleh ya Rasulullah ketika kemudian kami berwudu dengan menggunakan air laut? Laki-laki itu kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, perbekalan air kami sedikit, kami gunakan untuk berwudu, kami gunakan untuk minum. Sementara apakah boleh ketika kami kemudian berwudu dengan air laut? Kata Rasulullah, huwa tahurun, air laut suci, ma'uhu, yaitu airnya. Kemudian wal halu, dan kemudian halal, maitatuhu, kemudian bangkainya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Berikutnya adalah yaitu macam-macam air. Sekarang yaitu macam-macam air yang bisa untuk berwudu, mandi junub, menyucikan, atau air yang memungkinkan tidak bisa menyucikan. Pembagian air dalam ilmu fikih, maka yang pertama disebut dengan air mutlak. Air mutlak di sini adalah airnya suci sekaligus bisa menyucikan. Banyune suci sekaligus bisa berwudu, bisa mandi junub. Itu maksudnya. Ini terdapat tujuh air yang sifatnya bisa adus junub, bisa untuk mandi keramas setelah haid atau setelah nifas, atau untuk berwudu. Ada 7 jenis. Yang pertama adalah yaitu ma'un maqar, air hujan. Sing pertama banyu udan. Sampean duwe ember ngadangi nang kono sejolang, suatu saat gak butuh ulih banyu suci, gak ada junub ulih, bahkan sampai gawe bak nang kono kayak kolam renang nadai banyu udan, sampai nek suatu saat junub nyemplung silem menyasah, karena banyu udan bisa suci dan menyucikan. Jenengan tatkala hujan mau berwudu kemudian keluar harus hujan-hujanan, ngadangi talang baik, sampai ngerti talang, wow banyu ini berucuk ya, ngadangi talang, karena jenengan banyu udan itu suci, menyucikan, dan termasuk air mutlak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal ayat 11. Dalilnya surat Al-Anfal yaitu surat 8 ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunzilu 'alaikum minas sama." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari langit. Berarti apa? Hujan. Dialah Allah yang menurunkan dari langit, yaitu air hujan. Tujuannya adalah liyutahhirakum, untuk menyucikan kalian semuanya. Berarti banyu udan ulih go wudu, ulih go adus. Satu, air hujan. Dalil yang lain adalah firman Allah juga, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit, itu air tahura, suci. Di sini termasuk kategori air suci dan menyucikan, di antaranya adalah air hujan. Yang kedua, salju. Salju itu maksudnya salju atau es. Sampai wudu nganggo es batu ulilah. Es batu neng jenengan freezer dijiot, terus kemudian dicairkan, terus jenengan wudu kan di banyu es batu, boleh tidak? Boleh. Sing ora udi ke es batu campur es dawet. Ngomong cendolnya pada nang rai gitu.
Karena nanti ada air suci yang tidak menyucikan. Jadi banyu suci tapi tidak bisa menyucikan. Nah ini kan air suci yang sifatnya menyucikan, di antaranya adalah salju atau banyu es. Es di sini maksudnya adalah es batu. Es batu nggak ini kan apa? Banyu. Kan ya, malah sifatnya iya. Di es batu. Iya. Airnya dari mana kan nggak pernah tahu. Iya. Saya ngambil di sungai. Iya. Yang kayak gini maksudnya. Yang namanya Salju itu kan kondisinya salju ya berarti katakanlah iya. Jadi gini. Kayak gini. Jadi untuk nomor 1 kan air hujan ya. Nomor 2 salju wal barodun, salju dan air es. Kalimat bahasa Arabnya barodun, air es kan bisa salju. Nah itu suci menyucikan. Sekalipun mungkin wong jote nang sekali. Sekarang saya mau tanya, banyu kali suci bro? Suci. Iya. Air kali itu suci. Air kali itu suci, sehingga kalau suatu saat dibuat es batu, kemudian jadi es batu, kemudian mencair itu sah hukumnya. Nah kalau suatu saat kemudian kita berbicara masalah air jenis yang bisa menyucikan di sini, kemudian konang kene anak salju, anak es, dalilnya siapa? Nek dewek kemudian menentukan salah satu hukum di dalam Islam itu bisa menyucikan, harus berdiri di atas dalil. Karena orang uli nek dewek menentukan hukum, kok terus orang anak dalilnya adalah doa yang biasa nang panjenengan dibaca. Disebutkan di dalam hadis Nabi. Sekarang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, yaitu nan Abi Hurairah dari Abu Hurairah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Idza kabbara, tatkala Rasulullah bertakbiratul ihram di dalam sholat, sakata hayah, kemudian dia posisinya diam. Qabla qiraati, sebelum membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah tatkala begitu Allahu Akbar takbiratul ihram, dia diam sebelum membaca surat Al-Fatihah. Maka begitu rampung atau begitu Rasulullah selesai, kultu, aku Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayahku demi ibuku, tatkala engkau setelah takbiratul ihram kemudian kau diam, lantas apa yang kau baca wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, aku membaca doa yaitu iftitah. Doa iftitah kan ada beberapa ya, ada 5 jenis, ada 6 jenis, ada 4 jenis. Di antara doa ini yaitu Allahumma bangit baini. Kalau diartikan, Allahumma ya Allah, bangit jauhkanlah baini di antaraku, wabaina dan di antara khotoyaya kesalahan-kesalahanku. Kama bangata, seperti engkau menjauhkan bainal masyriqi, wilayah timur dan wilayah barat. Kalimatnya seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah kesalahan-kesalahanku seperti engkau menjauhkan wilayah timur dengan wilayah barat. Allahumma nakini, ya Allah, sucikanlah dosa-dosaku seperti engkau menyucikan, yaitu saubal abyad, yaitu kain yang putih, minadanasi, dari kotoran. Allahumma ghsilni, ya Allah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku, min khotoyaya, dari kesalahanku, bisalji, dengan salju, wal ma'i, dan air, wal barodi, dan es. Oleh karena hadis inilah ulama fikih berpendapat air salju, banyu es suci. Dalilnya apa? Dalil ini sing sampean bendina maca itu Allahumma bangit baini, sekaligus di sini mengandung pengertian berarti air yang disebutkan di dalam hadis itu suci, menyucikan. Karena kita tahu nanti, kecuali nanti kayak gini, es batu kan suci. Nanti ada istilah ma'ul al-mutaghayyir, air yang berubah, air suci tapi wis berubah karena kadar yang mencampurinya lebih banyak. Contoh, banyu bening, banyu termos atau banyu seteko
disoki kopi warnane dadi ireng kabeh itu saat gue wudu dia kita wudu dia ini jenengannya banyu suci yang tidak bisa menyucikan. Es batu misal, es batu terus campuri teh, campuri es cendol ini jenengannya banyu suci menyucikan. Itu seperti itu. Berarti kategori yang nomor 2, nomor 3 salju, es kita termasuk suci menyucikan berdasarkan hadis ini. Sekaligus ini menjadi dalil doa iftitah itu diantaranya adalah Allahumma amin. Sekalipun kalau kita kumpulkan itu ada beberapa doa iftitah yang diajarkan Nabi. Di antaranya ya kabiru walhamdulillah yang sering kita dengar, ada kemudian Allahumma bangin bayini dan yang lain-lain doa yang kemudian menjadi doa iftitah. Dan yang ketiga terakhir ini, yang ketiga adalah sekalipun ada 4 ya, ada 7. Ma'un bahri, air laut. Sampai naik plesir, menganti, mengsuluk, menglumut, mengpantai kembar mungkin, atau mengsagara view apakah singannya cewek. Sampai naik wudu, orang perlu datang mulai banyu wudu atau melaut. Banyu laut, gak wudu ulih. Banyu laut buat wudu ulih. Ini mantan asin. Iya kan ya. Berarti air laut itu boleh. Dalilnya apa? Yang menjadi dalil adalah hadis Nabi. Itu disebutkan oleh seorang laki-laki, riwayatnya dari Abu Hurairah. Sa'ala rujulun an-nabiyya. Laki-laki pernah bertanya kepada Nabi. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innan narkabul bahra. Kami pernah naik kapal. Kalau kemudian kami naik kapal wa nahmalu mangana qalilan minal ma', kami membawa perbekalan air yang jumlahnya sedikit. Kami berlayar di atas kapal, jumlah persediaan air yang kami bawa sedikit jumlahnya wahai Rasulullah. Fa in tawadda'na, jika kemudian kami berwudu, kemudian kami minum dengan air itu, tentunya air itu jumlahnya sedikit. Apakah boleh ya Rasulullah ketika kemudian kami berwudu dengan menggunakan air laut? Laki-laki itu kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perbekalan air kami sedikit, kami gunakan untuk berwudu, kami gunakan untuk minum. Sementara apakah boleh ketika kami kemudian berwudu dengan air laut? Kata Rasulullah, huwa tahurun, air laut suci, ma'uhu, yaitu airnya. Kemudian wal halu, dan kemudian halal, maitatuhu, kemudian bangkainya. Bangkai sing nang laut berarti halal, tapi di dalam iwak tuna wis pitung dina ya wis ora halal ya. Artinya bangkai di sini ya kita lihat kondisinya ya, karena anak istilah toyib kan di samping halal, di samping itu toyib, karena kelayakan bisa dimakan apa tidak. Tapi ada riwayat di mana dulu pernah anak sahabat Nabi menemukan bangkai ikan paus dimakan oleh mereka karena perbekalan mereka habis. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat yang duduk di bekas mata ikan paus itu. Jadi kayak jagung tapi nang bekas mripate. Iki berarti gedene sepiro. Wow. Ini menunjukkan ya berarti bangkai ikan di laut itu halal. Contohnya anak sahabat Rasul yang pernah nemu bangkai ikan paus. Sekalipun kalau kita melihat terkait masalah itu, apakah masih layak apa tidak? Karena ada beberapa bangkai yang boleh dimakan. Bangkai ikan, bangkai belalang, kan ulih. Sesuatu yang mati, ulih kemudian dipangan diantaranya kan ikan, belalang. Tapi ada sampean kepengen mangan iwak sapi dan dihitung adalah itu bangkai. Jadi dihitung itu bangkai, padahal itu kita ambil dari sesuatu yang hidup. Di antaranya jenengan mengambil daging dari sapi yang masih hidup. Sampean kepengen rendang. Ning nyembelih sapi eman-eman kaken. Gandeng sapi nemu, jiot peso, tetel kukune. Jiot sekilo ngombe rendang.
Yang seperti ini termasuk bangkai. Termasuk bangkai lagi yang diharamkan dalam Islam, diantaranya yang nyembelih. Tidak mati-mati hewane. Gandeng orang mati-mati yang jenengan tekuk sisan gulune itu dibangkai. Menyembelih tapi orang mati-mati kemudian ditekuk sisan, kemudian lehernya hewan itu supaya cepat mati. Maka ini termasuk bangkai juga. Ini terkait masalah itu. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya berarti fikih jenazah ya. Insya Allah. Dia mau ditanyakan mungkin sebelum ditutup. Kayak sing itu wis pada bubar kayak. Masya Allah. Aduh. Ya, kebangetan yo. Oh, ya. Aduh, jauh pada bubar. Amlang apa malah berturut. Oh, itu amlang temen. Cukup ya? Nah, tunggu bahada menjadi salim bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.